Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 3 hari kemudian, Han Li muncul di sebuah pulau tak bernama. Dia berdiri di atas batu besar di pantai dan dengan sungguh-sungguh menyaksikan tubuh boneka kecil Monarch Soul Divergence. Han Li perlahan bertanya, apakah senior benar-benar ingin meninggal atas kemauannya sendiri? Saya masih memiliki metode yang dapat membuat jiwa Anda bertahan selama 1 atau 2 bulan lagi. Boneka miniatur itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa pentingnya beberapa hari lagi bagiku? Saya tidak ingin menyusahkan Anda dalam masalah ini. Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya harap Anda dapat bereinkarnasi dan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di kehidupan selanjutnya. Bagaimana jalan reinkarnasi bisa begitu mudah dilalui? Bahkan jika saya bereinkarnasi, saya mungkin tidak mengambil tubuh manusia. Ah ya, anak muda Han, apakah Anda ingat bahwa Anda akan menyetujui satu permintaan sejak saya meneliti proses penyempurnaan untuk Triflame Fan? Tentu saja aku ingat. Apakah Anda pikir saya akan lupa jika Anda tidak menyebutkannya? Han Li berkata dengan senyum masam. Monarch Soul Divergence mendengus. Kalau begitu, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Permintaan saya cukup sederhana. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan merebut kembali sekolah 1000 bambu di barat jauh, menerima seorang murid atas nama saya, dan melanjutkan warisan saya. Jangan biarkan ajaran saya mati. Kepala sekolah saat ini bukanlah seseorang yang berasal dari murid pribadi saya. Saya merasa tidak nyaman dengan masalah ini. Tidak masalah, Han Li dengan cepat menjawab, ketika saatnya tiba, saya akan menerima murid yang berbakat dan mengajari mereka semua teknik boneka Anda. Nanti, aku akan membuat mereka menjadi master sekte 1000 bambu. Monarch Soul Divergence tertawa terbahak-bahak. Kata-katamu telah menenangkan hatiku. Saya telah mengumpulkan semua teknik, pengalaman hidup, dan pengetahuan saya ke dalam satu set slip batu giok yang saya sebut, Kitab Suci Harta Karun Perkembangan Hebat. Saya telah meninggalkan mereka semua di Heaven Fortune Case saya. Pelajari sebanyak mungkin, dan ajarkan kepada murid-murid sekolah 1000 bambu berikutnya. Hanya dengan begitu warisan saya akan benar-benar diwariskan. Sebuah bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan kemudian melesat keluar dari tubuh boneka dan melambung ke langit. Saat serangkaian mantra samar terdengar darinya, cahaya tiba-tiba melonjak, dengan cepat berubah menjadi roda selebar 3 meter yang menyilaukan 100 meter di udara, memaksa Han Li menyipitkan matanya saat melihatnya. Kemudian, mantra itu tiba-tiba berhenti dan area itu menjadi sunyi. 1/4 jam kemudian, roda itu menyusut dan pecah dengan keras, mengisi separuh langit dengan bintik-bintik cahaya hijau dalam tampilan yang luar biasa. Han Li dengan sedih menyaksikan pemakaman ini berlangsung. Dengan ini, Grandmaster pendiri sekte yang dikenal sebagai Monarch of Soul Divergence telah meninggal dunia. Dia diam-diam mengintip ke langit untuk waktu yang lama dan menarik napas dalam-dalam sebelum menurunkan pandangannya untuk menemukan boneka kecil tak bernyawa yang mengambang di udara. Setelah menyimpannya dalam angin cahaya biru, dia menamparkan tabung bambu di punggungnya dan memanggil beberapa batu giok keluar darinya. Han Li menyapu indera spiritual melalui slip batu giok dan membaca bahwa itu memang mengandung pengalaman kehidupan Monarch Soul Divergence, termasuk banyak teknik rahasia serta banyak rahasia aneh dunia kultivasi. Setelah beberapa saat, dia menyimpan slip batu giok di kantong penyimpanan dan bergumam saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sekarang setelah boneka besar selesai, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan kipas Triflame. Kemudian, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi iblis penatua. Namun, kipas akan agak merepotkan untuk dibuat. Dia akan membutuhkan bantuan dari api sejati bumi, surga, dan manusia. Selama berada di Paviliun 100 kemungkinan,
dia menjadi sangat tertarik dengan nadi api paru-paru mereka. Sebenarnya, dia ingin menggunakan api untuk membantunya menyempurnakan materi, tetapi sekarang dia berada di Great Jin, masalah itu tidak mungkin. Jika dia ingin memurnikan material yang membutuhkan api dari tanah, dia harus menemukan reservoir murni lainnya. Ada banyak di Great Jin dan beberapa yang terkenal yang bukan milik sekte manapun. Sebaliknya, daerah-daerah ini mudah ditemukan tetapi merupakan tanah terpencil yang kekurangan ki spiritual. Adapun api manusia, api sejati dari setiap kultivator akan melakukannya, termasuk api Naschennya. Satu-satunya masalah adalah menemukan api surga. Menurut slip batu giok, apa yang disebut api surga adalah api yang dihasilkan dari petir surgawi. Itu akan membutuhkan badai yang dahsyat karena dia akan menggunakan petir yang terjadi secara alami dalam proses penyempurnaan. Bahkan jika dia menggunakan Heavenly Lightning Bat, sesuatu yang dimurnikan dari petir duniawi, itu tidak membutuhkan petir tetapi kekuatan itu berubah menjadi api. Selama kondisinya terpenuhi, dia bisa menyempurnakan semua materi dalam waktu sekitar 3 bulan. Kemudian, penyelesaian kipas Triflame hanya tinggal menunggu waktu saja. Selain itu, dia masih punya cukup waktu untuk bertemu dengan tetua Wei dari Sekte 9 Ketenangan di perbatasan selatan Kekaisaran. Meskipun Hanli menyetujui permintaannya dengan motif tersembunyi, dan tidak menganggapnya penting, ada gunung berapi di perbatasan selatan bernama Gunung Ular Perak. Itu meletus sepanjang tahun dan merupakan urat api yang terkenal di Great Jin. Banyak kultivator akan pergi ke sana untuk menyempurnakan alat dan harta sihir mereka, memungkinkan dia untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia juga cukup tertarik dengan masalah ini, mengingat betapa seriusnya Penatua Wei menanggapi permintaan tersebut. Sejujurnya, dia telah menyelesaikan sekitar setengah dari tujuannya di Great Jin. Yang tersisa baginya hanyalah mendapatkan mantra penghapusan kutukan segel jiwa dari Sekte Pengayak Yin, dan merebut kembali 2 pedang terbang dari Iblis Penatua. Sebelum itu, dia harus menyempurnakan 1 set pedang terbangnya dengan esensi aurik yang baru. Setelah memikirkan hal ini cukup lama, dia menetapkan rencana tindakan, tetapi masih ada 2 hal yang harus dia tangani terlebih dahulu. Dia segera terbang menuju pegunungan kecil di pulau itu dan melepaskan Hidden Fortune Mansion di atasnya. Setelah meletakkan beberapa formasi penyembunyian, dia memasuki kamar tersembunyinya. 6 hari kemudian, dia telah mengambil jimat bentuk roh yang dia peroleh ke dalam tubuhnya. Setelah itu selesai, dia duduk bersila dan melemparkan kantong binatang roh dari pinggangnya ke udara. Tas terbuka dan kabut putih tumpah keluar untuk mengungkapkan binatang iblis kuning sepanjang 1 meter yang menyerupai terenggiling. Itu adalah Armored Earth Dragon yang dia peroleh beberapa tahun sebelumnya. Binatang itu memiliki berbagai jimat pembatas berwarna yang menempel di sekujur tubuhnya, dan anggota tubuhnya ditusuk dengan beberapa jarum emas yang berkilauan, membuatnya tergeletak tak bergerak di lantai. Ketika Hanli melepaskannya, matanya dengan cemas mengembara dan menatap Hanli dengan penampilan yang menyedihkan. Tampaknya beberapa tahun ini telah sangat melemahkan binatang itu. Hanli berkata, "Tidak perlu bermain, binatang iblis. Anda akan setuju untuk membayar kesetiaan kepada saya, melepaskan indera spiritual Anda atas kemauan Anda, dan mengizinkan saya untuk menahan Anda. Kalau tidak, aku hanya akan membunuhmu. Inti dan sisik iblismu seharusnya harga yang bagus." Ketika naga bumi lapis baja mendengar ini, tubuhnya bergetar dan ketakutan terlihat di matanya. Tapi kemudian, itu dengan kesal memelototinya. Hanli memandang binatang itu dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menjadi binatang roh yang diwariskan. Anda hanya akan berada di bawah kendali selama hidup saya. Selama ini, jika saya binasa atau naik ke dunia berikutnya, Anda akan dibebaskan. Karena hidupmu jauh lebih lama dari kami, ini hanya akan menjadi momen dari waktumu."
Tatapan naga itu goyah dan tampak menunjukkan keraguan-raguan. Han Li secara misterius tersenyum dan menamparkan kantong penyimpanannya, memanggil botol hijau kecil ke tangannya. Fus! Api ungu menyala, menyelimuti botol dan melepaskan tutupnya ke udara. Kemudian, kabut glasial dengan cepat keluar dan dengan cepat menurunkan suhu di dalam ruangan. Ketika naga merasakan ki glasial ini, seluruh tubuhnya mulai bergetar dan keheranan muncul di matanya. Han Li menjentikkan pergelangan tangannya dan setetes cairan perak keluar dari botol dan dengan cepat mengembun menjadi mutiara. Matanya menjadi kusam dan hidungnya mulai berkedut ke arah mutiara. Tiba-tiba, geraman binatang mulai keluar dari mulutnya seolah menunjukkan kegembiraan. Bagus, kamu mengenalinya. Jika Anda setuju untuk menjadi makhluk roh saya akan memberi Anda 2 tetes intisari es, memberi Anda kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan kenaikan. Sekarang pilihlah, kata Han Li dengan dingin. Meskipun naga itu tergoda oleh mutiara, wajahnya masih berkedut karena ragu. Setelah sekian lama, binatang iblis itu masih belum membuat tanda yang jelas. Han Li mendengus dan kemudian menyimpan botol itu. Kemudian, api ungu berkedip-kedip dari tangannya dan perlahan memadat menjadi bentuk pedang. Ketika Armored Earth Dragon merasakan kekuatan spiritual pedang yang menakutkan, ekspresinya berubah. Han Li kemudian melepaskan pedangnya, menyebabkan binatang iblis itu berteriak ketakutan dan berteriak menyerah. Setengah hari kemudian, Han Li menyingkirkan Hidden Fortune Mansion dan terbang ke daratan dalam seberkas cahaya. Dia dengan cepat mencapai daratan setelah beberapa minggu. Dia tidak mengunjungi kembali Sekte Jimat Surgawi tapi bergegas ke Nanjiang, perbatasan selatan. Dia sesekali berhenti sepanjang perjalanan untuk menyempurnakan bagian dari kipas Triflame yang membutuhkan api manusia. Han Li murung karena dia tidak dapat menghadapi badai petir di sepanjang jalan. Dia tidak khawatir, justru sebaliknya, hutan lebat di perbatasan selatan memiliki iklim hujan dengan kilat yang sering bercampur. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyempurnakan api surga. 4 bulan telah berlalu sebelum Han Li tiba di wilayah Nanjiang, harus melewati beberapa provinsi di sepanjang jalan. Wilayah itu adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak berada di bawah kekuasaan sekte besar. Sebaliknya, sumber daya wilayah itu terbagi beberapa sekte kelas menengah. Meskipun biasanya ada perselisihan di antara sekte-sekte ini, jika kekuatan luar menyerang, mereka akan bersatu. Bahkan 10 sekte besar yang saleh dan jahat belum mampu menaklukkan wilayah di bawah kekuasaan mereka, dengan asumsi posisi yang hampir independen di Kekaisaran Jin. Dalam kondisi seperti itu, sekte-sekte ini tidak mempercayai orang luar dan mengolah teknik-teknik yang terkait erat yang lahir dari diri mereka sendiri. Mereka kebanyakan mengolah teknik racun yin langka yang jarang terlihat. Tidak hanya terampil menggunakan racun dan serangga, keterampilan mereka dalam kutukan telah mencapai kesempurnaan. Jika seseorang bertarung dengan seorang kultivator Nanjiang, satu momen kecerobohan akan menghasilkan pukulan yang ganas dan tidak dapat dihalangi. Prefektur Chaoyun ditempatkan di sebelah barat di Nanjiang, dengan Gunung Kalajengking kembar terletak di salah satu pegunungan terpencilnya. Itu tertutup racun sepanjang ratusan kilometer sepanjang tahun. Kecuali seseorang memiliki kultivasi yang cukup tinggi atau minum obat untuk racun, mereka tidak akan bisa masuk. Pegunungan itu sebenarnya agak terkenal di Nanjiang dari racunnya. Gunung tersebut menumbuhkan banyak tanaman beracun yang berharga, dan merupakan rumah bagi 2 jenis kalajengking berbisa yang ideal untuk kultivator kelas rendah yang menggunakan teknik serangga. Ketika Han Li tiba di dekat gunung ini, saat itu terjadi letusan racun tahunan. Banyak kultivator berkumpul di dekatnya karena 2 ras kalajengking berbisa akan muncul dari liang. Namun, sebagian besar kultivator ini berada pada tahap ki kondensasi dengan beberapa pendirian yayasan bercampur. Karena pegunungan tidak begitu menarik bagi kultivator tingkat tinggi,
bahkan tidak ada satu pun tahap formasi inti yang hadir. Jika Midnas Chen Sol eksentrik seperti Han Li ditemukan di daerah itu akan menjadi keributan besar. Karena itu, dia tidak tinggal di sekitar gunung, malah terbang ke racun merah muda yang padat. Cahaya biru yang melindungi tubuhnya dengan mudah memblokirnya dan serangga berbisa yang mengintai di dalamnya. Setelah memastikan posisinya, dia langsung menuju ke jantung gunung. Meskipun Penatua Wei awalnya menyebutkan nama Gunung Kalajengking Kembar, dia tidak memberikan poin spesifik. Karena itu, Han Li memutuskan untuk mengunjungi puncak utama terlebih dahulu. Sementara dia terbang dan merenungkan tentang tujuan di balik permintaan Penatua Wei, dia tiba-tiba mendengar jeritan yang menyedihkan dari jauh. Ini adalah Raja Kalajengking, varian Kalajengking ekor besi. Semuanya, lari. Suara serak seorang pria berteriak ketakutan, diikuti oleh suara ledakan di dekatnya dan teriakan serangga aneh. Han Li melirik ke arah mereka dengan cahaya biru berkelap-kelip dari matanya. Dengan suara angin yang merobek, sekelompok pria dan wanita mulai muncul di dalam racun saat mereka bergegas ke arahnya. Mereka berlari dengan kaki runcing dan menyapu tanah dengan tampilan yang jelas dari teknik pencerah tubuh. Salah satu wanita dalam kelompok itu menyebabkan Han Li tiba-tiba berteriak kaget saat melihatnya. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya dan kabut biru menyebar, membersihkan racun di area tersebut, membersihkan area seluas 100 meter. Kelompok itu tiba-tiba berhenti ketika mereka memasuki tempat terbuka. Sebelum mereka bisa bereaksi, Han Li menunjuk ke area di belakang dan mengepalkan tangan. Tangan cahaya biru muncul dan menangkap sesuatu yang hitam di genggamannya. Kemudian, terbang melingkar dan kembali ke Han Li. Tangan itu memegang kalajengking sepanjang satu kaki dengan cangkang hitam legam mengkilap, ekornya yang panjangnya setengah kaki berduri dan bersinar dengan cahaya ungu. Ini adalah varian kalajengking ekor besi yang mengejar para kultivator tingkat rendah ini. Kalajengking hanyalah makhluk roh tingkat 2, dan terkurung kuat oleh tangan cahaya, hanya mampu menggeram saat ditangkap. Para kultivator ini semuanya tercengang ketika mereka melihat Han Li di udara dan benar-benar bingung. Cahaya di sekelilingnya tersebar dan dia bertanya kepada salah satu wanita, "Saya tidak berpikir saya akan melihat rekan Taois Wang di sini setelah saya meninggalkan ibu kota Jin. Apakah Nona muda Cao baik-baik saja?" "Ini rekan Da." "Tidak, Senior Han. Junior Cao masih berada di Jin Capital. Saya hanya datang ke sini dengan beberapa rekan untuk mencari obat roh." Nona Wang buru-buru mengambil inisiatif untuk memberi hormat. Sejak Han Li lepas landas setelah dia tertarik oleh teriakan pedang, dia menyadari identitas Han Li sebagai kultivator tingkat tinggi dan tidak berani bertindak santai dengannya. Ketika yang lain melihat Nona Wang mengenali kultivator hebat ini, mereka merasa lega dan semua melangkah maju dan memberi hormat kepada Han Li sebagai ucapan terima kasih. Namun, mereka semua percaya Han Li berada pada tahap formasi inti karena para kultivator Nas Chen Sol jauh di luar kemungkinan. Han Li mengangguk mengakui dan kemudian menoleh untuk melihat kalajengking yang terkurung dengan cemberut. "Sebagai keponakan Jenderal Pilar Selatan, kamu seharusnya tidak perlu berani mengambil risiko mencari ramuan spiritual." Ekspresi Nona Wang kosong dan kemudian dia tersenyum kecut, "Meskipun klan saya kaya dan telah memberi saya beberapa batu roh, bakat saya hanya rata-rata. Bagaimana mungkin mereka bisa membeli begitu banyak batu roh untukku?" Sebenarnya, bakatmu cukup bagus, tahap pendirian yayasan tidak di luar jangkauan Anda. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku akan menyerahkan ini padamu. Aku punya urusan yang harus segera diselesaikan, urus dirimu sendiri." Setelah itu dikatakan, Han Li dengan santai menunjuk ke tangan cahaya. Dengan dentuman lembut, tangan itu tersebar menjadi bintik-bintik cahaya dan kalajengking besar itu bergetar sebelum jatuh ke tanah, sama sekali tidak bergerak. "Senior, aku..."
Tepat ketika Nona Wang hendak mengucapkan kata-kata terima kasih, Han Li menghilang dalam sekejap dan kata-katanya tiba-tiba berhenti. Para kultivator lainnya memandangi varian kalajengking besar dengan rasa iri. Namun, karena kalajengking diberikan oleh seorang kultivator tingkat tinggi, tidak ada dari mereka yang berani merampoknya. Mereka hanya bisa menyaksikan wanita itu menempelkan beberapa jimat di atasnya dan dengan senang hati meletakkannya di kantong binatang rohnya. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan terdengar dan racun yang menutupi langit mulai bergulung. Kemudian, angin kencang menyebarkan beberapa racun untuk mengungkap awan badai hitam yang melayang di udara. Pada saat itu, Han Li melirik gunung hitam di kejauhan dan bergumam, waktunya akhirnya tiba. Dia kemudian terbang menuju gunung secara beruntun. Gulungan guntur terdengar dan hujan lebat menghujani racun di sekitarnya, menyebabkannya menyusut hingga beberapa meter dari tanah. Di gunung di kejauhan, badai mulai menampakkan dirinya. Han Li turun ke sebuah batu besar di puncak gunung, tetap kering dengan bantuan penghalang cahaya yang mengelilinginya. Namun, ada 8 kultivator yang sudah berkumpul, 2 tahap pendirian yayasan dan sisanya di kondensasi Qi. Semua kelompok memiliki rambut yang disanggul dan mengenakan pakaian asli. Ketika mereka melihat Han Li muncul, mereka semua saling memandang dengan cemas. Han Li mengalihkan pandangannya ke para kultivator dan melepaskan banjir Qi spiritual yang mencengangkan. Setelah melambaikan tangannya pada mereka, dia dengan dingin berteriak, "Pergilah!" Saat angin bertiup kencang di sekelilingnya, kabut-kabut biru melonjak. Dalam panik mereka, beberapa kultivator melepaskan pelindung dan buru-buru terbang dengan alat sihir mereka. Namun, semuanya diselimuti oleh kabut biru dan terlempar sejauh 100 meter. Ini membuat pemandangan yang menyedihkan karena mereka mengenakan wajah teror. Pada saat itu, mereka tanpa berkata apa-apa bergegas turun dari gunung sekarang karena mereka tahu Han Li adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Saat Han Li melihat mereka menghilang dari puncak gunung, dia tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya ke langit. Petir meraung dan menari-nari di awan hitam di atasnya.